Hizbullah gempur markas besar tentara Israel. Kelompok Hizbullah mengumumkan pada Senin, 10 Juni 2024, bahwa mereka berhasil menargetkan markas besar Divisi 146 tentara Israel di dekat Naharia. Kelompok perlawanan Lebanon itu mengungkapkan bahwa mereka melakukan serangan udara dengan satu skuadron drone penyerangan terhadap markas komando Divisi 146 yang baru didirikan di timur Naharia. Menurut pernyataan tersebut, markas Divisi 146 sebelumnya telah dipindahkan dari daerah Gaton ke Naharia setelah menjadi sasaran dan dirusak oleh Hizbullah. Mereka menambahkan bahwa drone-nya menargetkan lokasi dan pemukiman perwira dan tentara Israel, serta menyerang secara langsung, yang menyebabkan kehancuran dan kebakaran. Selain itu, beberapa personel Israel juga terbunuh dan terluka. Lokasi yang ditargetkan berjarak sekitar 9,3 km dari titik terdekat perbatasan Lebanon. Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan terhadap Naharia merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina dan mendukung perlawanan, serta sebagai respons terhadap serangan Israel di kota Aitaron dan Markaba di Lebanon pada hari Sabtu, 8 Juni 2024, yang menyebabkan 2 anggota Hizbullah tewas. Kelompok perlawanan itu juga mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka menargetkan 2 bangunan tempat tentara Israel ditempatkan di pemukiman Yiron dan Afifim, dengan mengatakan bahwa kedua operasi tersebut dilakukan dengan persenjataan yang sesuai dan menyebabkan sejumlah korban. Kemudian pada hari yang sama, Hizbullah melancarkan serangan terhadap lokasi radar di Shebaa Farms terhadap garnisun serta peralatan teknis dan spionase Israel, dengan peluru artileri dan peluru kendali, yang menyebabkan serangan langsung dan kehancuran peralatan yang ditargetkan. Armada drone Hizbullah telah menyebabkan kerusakan besar di pemukiman utara dan situs militer Israel. Tentara Israel sebelumnya mencatat bahwa situs-situs sensitif di utara menjadi sasaran. Dalam analisis baru-baru ini, kontributor The Cradle, Indrajit Samarajiva merinci bagaimana Hizbullah telah melemahkan peralatan pertahanan dan intelijen Israel serta mencapai dominasi di lini depan Lebanon. Iron Dome tidak mencegat drone dan Hizbullah memiliki kendali tembakan di seluruh wilayah, kata Samarajiva. Kementerian Perdagangan Kolombia menyerukan pembatasan penjualan batu bara ke Israel. Langkah ini diambil Kolombia untuk mengisolasi Israel karena jumlah korban tewas di Gaza semakin meningkat. Kementerian membuat rekomendasi untuk membatasi pengiriman bahan bakar ke komite yang mengatur tarif dan perdagangan luar negeri, menurut dokumen internal yang dilihat oleh Bloomberg. Rencananya, pembatasan ini akan berlaku hingga konflik di Gaza berakhir. Adapun 2 perusahaan pemasok batu bara ke Israel adalah Drummond Company Inc. yang berbasis di Alabama dan anak perusahaan Glencore PLC di Kolombia, dikutip dari Al Arabiya. Sementara itu, Kolombia merupakan pemasok batu bara terbesar Israel. Pada tahun 2023, Kolombia telah menjual bahan bakar senilai $450 juta ke Israel, dikutip dari The Times of Israel. Awalnya,
Kolombia dan Israel memiliki hubungan yang cukup baik. Keduanya juga memiliki perdagangan bebas yang berlaku sejak tahun 2020. Namun pada tahun ini, hubungan antara Israel dan Kolombia memburuk. Presiden Kolombia Gustavo Petro pada awal Mei mengumumkan negaranya akan memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Ia juga menggambarkan intervensi di Gaza sebagai genosida Israel. Besok, Kamis, hubungan diplomatik dengan negara Israel akan terputus karena memiliki presiden yang melakukan genosida, kata Petro. Petro telah mengambil sikap kritis terhadap serangan Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023. Petro juga menuduh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menggunakan bahasa yang mirip dengan apa yang dikatakan Nazi tentang orang-orang Yahudi tentang masyarakat Gaza. Sejak saat itu, Israel mengatakan pihaknya menghentikan ekspor keamanan ke Kolombia. Ia menegaskan tidak akan membiarkan Nazisme kembali berkuasa dalam politik internasional. Konflik Palestina versus Israel. Israel terus melanjutkan serangan brutalnya di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Lebih dari 36.650 warga Palestina telah terbunuh di Gaza. Sebagian korban merupakan perempuan dan anak-anak. Warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel telah mencapai 83.300 orang. 8 bulan setelah Perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur.